Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Gak akan ada habisnya kalau ngomongin tentang satwa unik dan endemik. Sebelumnya Nisa Story pernah membahas hewan-hewan unik di dunia. Dan ini part 2-nya guys. Buat yang belum nonton part 1-nya, Nisa Story sematkan di atas ya. Atau kalau mau scroll ke bawah juga nggak apa-apa loh. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Toke ekor emas. Golden-tailed gecko atau toke ekor emas adalah hewan endemik yang berasal dari Queensland, Australia. Matanya bulat sempurna seperti marmer merah. Ditambah robekan hitam di tengah membuat matanya semakin indah. Penglihatan mereka 350 kali lebih baik daripada manusia dan dilengkapi dengan penglihatan malam. Tubuhnya ramping dengan deretan duri yang bervariasi di permukaan atas ekornya. Ini menunjukkan variasi yang besar dalam morfologi tulang ekornya. Makanannya adalah serangga dan hidupnya di hutan atau semak-semak. Yang menjadi unik, saat terancam hewan ini akan menyemprotkan cairan lengket berbau busuk dari pangkal ekornya. Gak bahaya sih, tapi cukup membuat lawannya pergi dan gak jadi memangsanya. Spesies ini masuk dalam kategori terancam punah, karena hilangnya habitat yang parah dan predator liar. Semut panda. Namanya memang semut panda, tapi sebenarnya adalah sejenis tawon yang tidak bersayap. Semut panda pertama kali berhasil ditemukan oleh para peneliti pada tahun 1938 di Chile, Amerika Selatan. Kenapa disebut semut panda? Karena hewan ini mirip keduanya. Warna hitam putih di tubuhnya mirip panda, dan fisiknya mirip semut. Mereka hidup di pasir dan kerikil. Cara mereka bertahan hidup dengan menghisap nektar dan serbuk bunga. Betina akan mencari makan pada siang hari, sedangkan pejantan pada malam hari. Saat khawatir, mereka akan membuat kicauan yang keluar dari posterior tubuh mereka. Dilihat-lihat memang lucu, tapi yang gak lucu itu kalau udah disengat. Sengatannya sangat kuat sampai dijuluki cow killer. Karena dengan 7-10 kali sengatan bisa melumpuhkan seekor sapi loh. Dalam proses berkembang biak, betina bisa bertelur hingga 2000 butir tiap tahun. Sayangnya, telur mereka sering dimangsa predator. Karena itu, status semut panda kini diambang punah. Tawon ini hanya bisa ditemukan di wilayah tropis terutama gurun, seperti Amerika Selatan bagian barat laut atau Meksiko. Batu hidup. Piura silensis yang juga dikenal dengan sea squirt adalah hewan laut yang dijuluki dengan bebatuan hidup. Karena bentuknya unik, mirip batu karang. Piura silensis terdapat di lepas pantai Chili dan Peru. Ia bertahan hidup dengan cara menghisap air melalui satu pembuluh dan mengeluarkannya melalui pembuluh lainnya. Batu hidup ini kemudian dikenal dengan nama piure di Spanyol. Bagian luarnya memang tampak seperti batu karang kasar, yang sebenarnya adalah kulitnya. Lapisan luarnya merupakan jubah untuk melindungi diri mereka. Dan Piura silensis ini bisa dikonsumsi loh. Lapisan kulit dan otot berwarna merah ini adalah dagingnya yang bisa dimasak. Karena kulitnya sangat keras, butuh pisau tajam atau bahkan gergaji untuk mengambil bagian dalamnya. Kadal tanpa kaki. Kadal ini tidak punya kaki. Namanya legless lizard. Tersebar di Australia kecuali wilayah selatan. Tubuhnya berwarna coklat tanah atau coklat kekuningan. Dan kadang ada garis-garis hitam yang membentang dari kepala hingga ujung ekor. Bagian bawah tubuh berwarna lebih pucat. Sisik di tubuhnya mirip dengan ular. Habitat utama kadal ini adalah padang rumput serta di pinggiran hutan dataran rendah. Tapi terkadang juga ditemukan di daerah gurun pasir dan tepian sungai. Saat merasa terancam, kadal ini bisa memutuskan ekornya untuk mengalihkan perhatian. Makanan kadal ini adalah serangga dan ular yang lebih kecil dari tubuhnya. Tapi ia juga menjadi makanan ular yang lebih besar dari tubuhnya.
Lalat kalajengking. Meski namanya lalat kalajengking, tapi ia tidak beracun kayak kalajengking. Dinamai kalajengking karena alat kelamin di ujung lengkung perut melentik mirip organ sengat. Umumnya berwarna hitam kekuningan serta corak kepala berwarna kemerahan. Bentuk tubuhnya memanjang dengan mata yang besar dan sayapnya panjang menyempit. Ukurannya hingga 3 cm dengan rentang sayap mencapai 35 mm. Habitat mereka di tempat yang lembab, seperti hutan, daerah bersalju atau gua. Namun beberapa spesies juga ditemukan dapat menghuni habitat semi gurun. Mulutnya seperti paruh yang berguna untuk mengunyah makanan. Seringkali ia memakan tumbuhan yang udah busuk atau serangga yang udah mati. Bahkan beberapa ahli juga menemukan fakta bahwa lalat kalajengking ini juga bisa memakan jasad manusia. Fungsi ekornya untuk reproduktif, bukan untuk menyengat seperti kalajengking beneran. Saat kawin, ujung ekor si pejantan digunakan untuk menangkap ujung ekor betina. Selain itu, ujung ekor pejantan dapat mengeluarkan cairan berbau untuk memikat betina. Hewan unik ini bisa ditemukan di benua seluruh dunia. Kadal bertanduk. Sesuai namanya, kadal ini punya tanduk yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator. Ia juga suka menggunakan cara kamuflase untuk menghindari musuh. Namun jika tanduknya dirasa nggak mempan mengusir lawannya, maka senjata terakhirnya ada di matanya. Kadal ini akan menyemprotkan darah dari matanya yang dinamakan perdarahan otomatis. Dan cara ini cukup ampuh. Biasanya digunakan saat bertemu ular dan elang. Ia punya sinus yang terhubung langsung dengan pembuluh darah di rongga mata. Ancaman yang diberikan predator memberikan sinyal kepada sistem peredaran darah di kepala. Kemudian akan dialihkan menuju sinus okular dan menyebabkan penumpukan tekanan. Akibatnya otot okuli di dekat sinus tertekan dan melakukan kontraksi, lalu menyebabkan sinus pecah dan akan menyemprotkan darahnya melalui mata. Menurut penelitian, darah itu mengandung bahan kimia berbau busuk. Tapi masih belum diketahui bahan kimia jenis apa yang terdapat dalam darah kadal. Namun diperkirakan berasal dari racun semut. Sebab, kadal mampu memakan semut berbisa dan dapat menetralkan racunnya. Kadal akan mengembalikan matanya seperti semula agar tidak terlihat merah setelah menyemprotkan darah. Caranya, dengan menggunakan kelopak mata ketiga, yaitu selaput transparan yang melapisi mata. Selaput ini dapat dijumpai di semua kadal. Setelah pendarahan, maka selaput tersebut akan menghilangkan darah dengan menyapunya dari bola mata dan mendorongnya ke sudut belakang. Jika ada kelebihan darah, maka akan dibuang atau dijatuhkan dari mata. Tikus small telanjang. Naked mole rat adalah sejenis tikus yang berasal dari Afrika Timur. Dari segi fisik, hewan ini tampak keriput dan telanjang tanpa bulu dengan 2 gigi tajam yang moncong keluar. Habitat aslinya di bawah tanah, tepatnya di padang pasir Afrika Timur. Uniknya, mereka bisa hidup di bawah tanah dengan kadar oksigen yang sangat kecil. Bahkan bisa bertahan hidup meski hanya tersisa 5% oksigen di udara. Gak cuma itu, mereka juga kebal terhadap rasa sakit. Berdasarkan penelitian tahun 2008, naked mole rat dewasa dioleskan cairan asam secara langsung pada kulitnya. Ini kalau dioleskan ke mamalia lain sudah pasti pada merasa kesakitan. Tapi enggak pada hewan ini. Kenapa? Karena kurangnya neurotransmit. Bahkan cabai paling panas pun gak mempan membuatnya kesakitan. Ada lagi nih guys. Tikus small telanjang ini makan dan buang hajat di tempat yang sama loh. Alasannya, umbi-umbian yang menjadi makanan mereka cukup sulit dicerna. Sehingga kotoran yang mereka hasilkan masih mengandung nutrisi yang tinggi. Dan hewan ini tidak akan bisa menderita kanker. Bahkan para ilmuwan menggunakan berbagai cara agar sel kanker dapat berkembang di dalam tubuh hewan ini. Seperti menyinari dengan sinar radiasi, menyuntikkan virus karsinogenik, hingga mengolesi kulitnya dengan karsinogen. Namun tak membuat hewan ini tumbang. Penemuan ini lantas menjadi titik terang pengobatan kanker dalam tubuh manusia. Blobfish. Apa yang ada di benak kalian saat melihat blobfish? Aneh dan unik bukan?
Ia sampai dijuluki hewan terjelek di dunia. Ikan ini gendut berkepala bengkak, licin, sangat sedikit otot, matanya hitam, insang berbulu dan tampak malas ini, penampilannya lembek seperti agar-agar. Ditambah lagi ekornya lancip mirip kecebong. Warna tubuhnya merah muda keabuan. Tapi sifat malasnya ini justru cara ia bertahan hidup. Ukurannya di bawah 30 cm dengan berat di bawah 2 kg. Spesimen pertama blobfish ditemukan oleh kapal peneliti di lepas pantai Selandia Baru pada 1983. Baru 1 dekade kemudian, ikan ini diidentifikasi secara resmi. Ia dapat ditemukan di kedalaman antara 600 sampai 1200 meter. Di kedalaman laut, blobfish terlihat seperti ikan biasa. Namun jika terjaring dan diangkat ke permukaan, dekompresi dapat membuat ikan ini melebar dan kulitnya melentur. Di darat atau saat diangkat ke kapal, jaringan gelatin ikan ini tak mampu menopang tubuh sehingga menjadi seperti tak berbentuk lagi. Selain dari bentuknya, keunikan blobfish terletak pada kemalasannya. Ia memangsa apapun yang lewat dan terbawa arus air karena dia malas. Termasuk keong laut, krustasea atau apapun yang bisa dimakan. Cara kawinnya pun cuma berpelukan aja saking malasnya. Sejumlah laporan ikan betina saat bertelur akan berkumpul, tujuannya untuk saling melindungi. Habitat blobfish tersebar di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.